Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di objek wisata baru Arga Spot Spring. Ya, Arga Hot Spring di Desa Sundakerta, Kecamatan Sukaning, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, ini juga termasuk di kawasan Geopark Galunggung. Geopark Galunggung yang akan bersambung dengan Talaga Bodas, sehingga nanti kalau jalan ke sana sudah tembus sekitar 3 kilo, ini subsidi silang pengunjung dari Galunggung ke Talaga Bodas akan semakin ramai lagi. Jadi yang ke Galunggung mau ke Talaga Bodas, di Talaga Bodas mau ke Galunggung, sehingga dua objek wisata di Tasikmalaya akan terkunjungi lebih banyak lagi pengunjung ke Tasikmalaya. Dengan daya tarik, di sini dibangun bak air panas di bawah nanti, bak air panas yang ngambil airnya dari Talaga Bodas sekitar 3 kilo pakai pipa. Alhamdulillah, dengan daya tarik air panas pengunjung membludak. Kayak sekarang kan penuh tuh. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu pendorong supaya Geopark Galunggung menjadi geopark nasional baik dan bahkan global. Itu barangkali nanti kita jalan lagi ke bawah, disambung lagi dengan kegiatan yang ada di bawah. Ini ya, sekarang kami turun ke Hot Spring. Iya, seperti itu. Airnya dari Gunung Talaga Bodas, sekitar 3 km pakai pipa. Ini kreativitas seorang kades, Pak Anton. Alhamdulillah bisa menyumbangkan ekonomi para pedagang, spot-spot wisata. Ini Pak Ketua, bagus konsepnya, konsep geopark ya, tidak merusak lingkungan, pohon-pohon tidak dirusak. Ini kan konsep geopark kan konservasi. Sebesar apapun kita membangun, tetap alam harus dijaga. Inilah konsep geopark yang kayak begini. Tak tertib. Baguskan kalau malam ini tidak nebang pohon supaya alam terjaga. Kalau alam terjaga, ada edukasi, ekonomi bisa berkelanjutan. Kan para pedagang tumbuh jalan-jalan bisa banget. Saja, jadi pohonnya tetap jalan. Jadi indahnya kan membawa keindahan alam, kesejukan alam pohon ini. Ini Pak Ketua dikelola oleh siapa nih?
Ini sama desa, Desa ya, ya, BUMDes ya. BUMDes. Ya, BUMDes ini berdasarkan diskusi dengan Pak Kasih dari Kades. Anggaran desa ngambil air panasnya. Oh. Masih hangat. Ya kolam dewasa. Khusus dewasa loh. Coba kelola oleh masyarakat di zaman desa, kemudian pusat desa, kementerian desa, pemerintah daerah untuk Tasikmalaya, untuk Jawa Barat. Ada masalah bagus misalnya, jadi kita mikir. Cuma bisa segini saja, tamunya datangnya banyak. Luar biasa ya. Ya. Ini alhamdulillah konsepnya bagus nih. Konsep geopark itu betul-betul dilaksanakan. Nah, membangun tanpa merusak hutan. Jadi masih utuh hutannya. Ini berarti izinnya dari perhutani ya, Pak? Ya kerjasama berarti. Kerjasama ya. Ya. Nah, di sini juga ada musola ya. Ibu nama Wati dari Cikunir kesini dengan keluarga atau dengan teman atau sama teman-teman. ada rekan? Iya, Udah berapa kali ke sini? sebenarnya Sering. Puas di sini enggak? puas, Apa masukan dari ibu supaya ini lebih menyenangkan? lebih tertata aja kolamnya, Kolamnya. ditambah. Oh ditambah. Oh ini karena fasilitas masih kurang, pengunjung banyak, kata Ibu Wati perlu ditambah fasilitas untuk kolamnya. Ya. Kalau alamnya masih bagus ya. Bagus banget. Jajanan masih. Ya. Terima kasih Bu ya. Ibu apa masukan dari Ibu di samping menambah ini? Tempat duduk Pak ya. Sama siapa? Jadi tempat duduk, tempat atau gajah-gajah sama ya? Iya. Oh, iya. Gajah apa Pak? Neng, apa? Baru pertama kali. Udah merendam nggak? Enggak. Terus alamnya bagaimana? Sejuk ya lumayan. Mm-mm. Masih asri gitu. Ya. Terus masukkan untuk supaya ini lebih menyenangkan mau apa? Tempat wisatanya Di apa? ada buat anak-anak bermain gitu kayak playground. Oh, jadi supaya lebih banyak dan untuk kegiatan-kegiatan yang itu ya untuk anak-anak sekolah ini. Ada lagi masukan? Ada lagi? Udah cukup. Ya terima kasih ya.
Kolam air panas hot spring. Ini di bawah kawasan Geopark Galunggung. Nama Bapak siapa Pak? Dendi, Pak Dendi dari Dendi dari Banyurasa, Banyurasa tuh. di bawah. Oh di bawah. Ya. Oh, masih satu Masih sebatas kecamatan. iya. Udah sering ke sini Kadang-kadang kadang-kadang. Ya, tapi bagaimana menurut Bapak konsep ini atau menyenangkan atau tidaknya? konsepnya dari pelayanan sangat luar biasa, dari para pekerja karyawan sangat ramah, penerimaan tamu sangat baik sekali. Kemudian lingkungan alhamdulillah sangat terawat, kebersihan juga bisa terjaga, pepohonan sangat terjaga pula, tidak ada kelihatannya masih utuh. Masih utuh alhamdulillah. Udah dicoba itu kolam renang? Kolam renangnya waktu kemarin udah dicoba ya, sama malahan bukan saya, sama keluarga anak kecil juga alhamdulillah bisa ikut serta berendam ya, bukan berenang, mungkin berendam di sana. Berendam alhamdulillah hangat gitu, ada air hangatnya. Jadi daya tarik ke sini yang paling utama adalah air panas atau hutannya? Yang pertama itu adalah hutan keasriannya, udaranya oksigennya sangat bagus, dan yang kedua ada air panasnya itu untuk kerangsangan buat keluarga. Terus masukan Pak untuk pengembangan ini? Yang saya harapkan sebagai pengunjung ada pengembangan supaya lebih besar lagi, airnya lebih diperbanyak, kolam-kolamnya, kemudian secara lahannya lebih diluaskan lagi karena pengunjung semakin kesini semakin banyak. Diharapkan itu. Bapak ada masukan sedikit? Masukan, mungkin barangkali ada perbedaan dengan Pak Dendi ini. Kalau dari saya untuk mungkin sedikit ini kebersihan kolamnya, mungkin kebersihan kolam supaya ditingkatkan lagi, Oh iya, oke. supaya lebih ya, supaya lebih jernih, lebih terawat, mungkin seperti itu. Yang Oke. lainnya cukup menyenangkan. Siap. Ya, terima kasih Pak ya. Ini menjadi pemicu untuk pengelola, saya sarankan supaya lebih meningkatkan pelayanan. Katanya ada ini berapa luas ini Pak Iwan lokasinya? TKS itu 5 hektar Pak. 5 hektar dengan perhutani. Ya. Yang MOU kepala desa atau BUMDes? Oh BUMDes ya. Ketua BUMDesnya? Ketua BUMDesnya Anwar Sanusi Pak. Apa mah pengelola di sini ketua? Ya. Ini kan dibiayai oleh desa, dimasukkan ke BUMDes, dikelola ke BUMDes. Alhamdulillah. Terus dengan perhutani berapa persen bagi hasilnya? Dari satu perhutani itu 25% perhutani, terus 10% pajak, 5% asuransi, sisanya BUMDes. Alhamdulillah. Terus rencana ke depan pengembangan bagaimana Pak? pengembangannya penambahan kolam paling fasilitas, penambahan fasilitas. Ya barusan banyak yang protes katanya, lebih baik ke pengelola tambahan fasilitas kolam renangnya. Pengunjung semakin banyak, tapi kualitas semakin. Jadi bagus Pak konsepnya, sudah sesuai dengan konsep Geopark. Walaupun kita mengembangkan wisata, alam tetap terjaga. Jangan menebang pohon lah istilahnya ya, supaya terawat. Kedua, barangkali tadi ada masukan juga di samping ini air Pak. Sirkulasi air. Jadi kalau sudah berapa hari dibersihkan, selalu bersih lah itu ya Pak ya. Kalau malam nggak dipakai bersihin. Supaya ini kan masukan. Yang ketiga, mohon maaf,
akhir daripada sampah ini harus dibuang ke luar, jangan ada di sini. Supaya ini kalau dari luar negeri kan nggak lihat. Nanti kalau sudah jadi geopark global, nah, itu barangkali. Sempat ngobrol-ngobrol juga yang masalah geopark itu Pak. Katanya kan saya juga disuruh ini inventarisasi ya setiap ini keragaman hayati, mobil budaya, motor di sini. Ya harus. Sudah dicatat Udah di nanti kan kemarin dikaji di Bapeda kemarin. Kebetulan saya ketua hariannya. Ya terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan konsep geopark ini ada 4 Pak yang harus dihilang. Ya, yang pertama pengelola harus sigap masukkan dari ini. Kedua amenitas, tempat parkir, musola, harus ada, warung-warung ditata, terus masyarakat harus ramah-tamah. Itu harus ini oleh Bapak setiap hari itu sampahnya harus ini ya. Iya. Terus tadi masukan yang juga disampaikan masalah air, masalah penambahan kolam. Supaya ini menjadi tujuan wisata global Pak dunia. Iya. Karena kalau sudah geopark global, kita kerjasama minimal dengan 3 negara. Subsidi silang pengunjung kan kalau wisata luar negeri bisa 1 minggu penelitian, bisa 1 bulan, beda dengan wisata lokal karena ada standar dari UNESCO ya. Ada lagi yang perlu disampaikan Bapak? Ada harapan? Cukup Pak, cukup ya. Jadi aja dengan Pak Daris ya. Iya. Hayati budaya apa saja yang bisa di sana, ada opak, ranginang kan itu ciri khas makan di Iya, sini. Pak. Kemarin teh baru beres inventarisasi teh di Kecamatan Sukahening itu kan kebetulan ada 3 desa. Surakarta, kemudian Sukahening, Calicin, ya 3 desa, kemudian Cisayong. Kalau kira jangkung nggak masuk. Iya sama kira jangkung. Jangkung. Kemudian Cisayong, kemudian teh pada Kembang, Sukaratu. Saya juga kan gabung sama tim Padarwi Pak Oh iya. buat inventarisasi Iya. ya. Nanti kalau sudah nyambung Telaga Bodas Galunggung, bisa ada 3 kilo ke sana, pengunjung akan ramai. Dari Garut ini akan lebih, ya akan senang ya Pak kalau ada jalan. Alhamdulillah kami masih di Arga Hot Spring ya, di Desa Sudakerta, Kecamatan Sukaning, Kota Tasikmalaya. Kebetulan sekarang saya berjumpa dengan Pak Kadesnya, Pak Anton, siapa namanya Pak Anton apa? Anton Rasadiwangsa. Ya, Alhamdulillah Pak Kades ini sangat semangat sejak dulu Pak. Nah, bagaimana Pak Kades supaya diketahui oleh orang mimpi Pak Kades pada saat perencanaan wisata ini barangkali Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sebelumnya mungkin ini kesempatan yang bagus saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Safari, kemudian terkait dengan histori ya, pembentukan destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Sundakerta itu atas dasar pemikiran ketika pada waktu negara itu dilanda COVID kan, dimana di sana dari alokasi anggaran dana desa yang kita terima diwajibkan ada kegiatan padat karya tunai kan, PKTD gitu kan di setiap wilayah. Nah hal tersebut itu sebetulnya menjadi sebuah pemikiran khususnya bagi saya sebagai kepala desa, karena kegiatan tersebut seolah-olah masyarakat itu rutinitas seperti biasa membersihkan kali gitu kan, sudah menjadi budaya gotong royong di kami, sementara pada saat itu ya dibayar gitu kan. Nah saya punya inisiatif bagaimana supaya tidak menjadi perubahan gitu kan yang signifikan terkait pola hidup di dalam gotong royong masyarakat. Akhirnya kita mencoba pada saat itu untuk pembabadan rumput-rumput yang ada di hutan pinus di wilayah kami bekerjasama dengan Perum Perhutani. Nah pada saat itu ditargetkan sekitar 2 hektar dengan alokasi anggaran 45 juta. Nah itu untuk operasionalnya gitu kan. Nah pada saat itu kami memiliki 5 dusun, 8 RW, kemudian 20 RT. Nah kegiatan tersebut dari area
seluas 2 hektar itu dibagi 20 RT. Nah, dari alokasi tersebut alhamdulillah itu disalurkan secara keseluruhan. Nah, cuman kesepakatan dari masyarakat itu penerimaan uang dari 45 juta itu 25 juta dibagi 5 kampung 5 juta. Nah, kemudian yang 20 juta itu dibagi 20 RT. Nah, untuk operasional. Nah, dari kegiatan tersebut alhamdulillah bisa dikerjakan. Target kami 10 hari, tapi dalam jangka waktu 4 hari itu sudah selesai. Masyarakat alhamdulillah kompak pada saat itu. Dan setelah saya kaji ternyata uang tersebut itu tidak digunakan untuk istilahnya kebutuhan pribadi, tapi ada yang digunakan untuk sarana umum di wilayah masing-masing gitu. Nah, yang untuk alokasi dari uang tersebut kan 5 juta per dusun. Nah, ini salah satunya mereka buat warung-warung dusun. Nah, warung-warung dusun ini kategorinya ini swadaya masyarakat gitu kan. Anggarannya yang 5 juta dibelikan bahan, kemudian dibangun oleh masyarakat di wilayah masing-masing dusun. Gitu. Jadi ada masuk ke dusun ini hasilnya itu, iya. Bukan pribadi. Bukan. Alhamdulillah. Iya. Jadi setiap dusun itu memiliki warung dusun, dan masyarakat yang memiliki kreativitas untuk kuliner ya bisa dipasarkan di sini. Jadi bisa tertata lah Pak. Jadi bisa terakomodir ketika ada masyarakat yang ingin ikut usaha. Nah, gitu. Alhamdulillah Pak Kades, tadi saya juga bincang-bincang dengan pengunjung. Ada 2 daya tarik Pak ke sini. Yang pertama hutan. Sesuai dengan konsep geopark, walaupun kita pengembangan wisata, hutan tetap dijaga. Jadi juga saya sudah bincang-bincang dengan pengunjung. Alhamdulillah Pak Kades, ada 2 daya tarik. Yang pertama ada hutan masih terjaga sesuai dengan konsep geopark. Walaupun kita pengembangan wisata, alam tetap dijaga. Kedua, ada air panas dari sumbernya yang masih satu desa ya. Kebijakan Pak Kades melihat potensi sehingga ini bisa berkembang. Begitu air panas dikembangkan di sini, alhamdulillah ya sekarang udah meledak. Nah, di samping itu Pak Kades sesuai dengan konsep, barangkali nanti ke depan tetap karena ada 4 pilar ya. Apa di sini udah cocok Pak. Jaga alam terjaga, edukasi tadi ada konsep mau mengembangkan wisata budaya supaya berkelanjutan dan ekonomi berkelanjutan. Ini Pak buktinya. Tiap kampung saja sudah ada pendapatan yang berkelanjutan. Apalagi desanya BUMDes ya, tentang wisatanya. Yang ketiganya barangkali masyarakat juga dibina supaya tetap dijaga keramahan. Nah, terus ke depan Pak Kades, kalau juga ada masukan, mohon maaf karena pengunjung banyak katanya Pak, tapi fasilitas masih kurang, mungkin akan dikembangkan ya. Bagaimana Pak? Siap, mungkin kami merencanakan itu betul-betul bisa terorganisir lah Pak, karena kami dengan berbagai dukungan mungkin dari masyarakat ya, bisa bekerja sama, kemudian seperti yang Bapak lihat ini peran serta para pemuda kan di lingkungan area wisata ini alhamdulillah cukup kompak, sehingga mungkin itu bekal jadi motivasi bagi saya sebagai kepala desa untuk berjuang lebih ekstra. Terus mengenai pengembangan itu sebetulnya banyak, dari mulai kami memiliki alam yang memang ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mesti kita jaga, pelihara, dan kita kembangkan supaya lebih bermanfaat. Di sini selain daripada view-nya yang alhamdulillah indah gitu kan, menarik, kami juga membuat beberapa ikon gitu kan di wilayah ini dengan bermodalkan ya yang ada di wilayah sekitar gitu kan, termasuk ini para pekerja pun betul-betul dari putri daerah gitu kan. Nah, potensinya. Nah, untuk pengembangan di sini mungkin saya akan mencoba berkolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat yang ada di desa, yang semampu sebisa kami. Mohon maaf ini, jadi kami
mungkin targetnya tidak melibatkan investor, Iya, gitu kan. Kenapa? Karena saya berharap mungkin ini salah satu objek wisata yang betul-betul berbasis masyarakat gitu kan, dimana segala sesuatunya itu dikembangkan bersama masyarakat sehingga outputnya pun nanti bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Tidak hanya untuk di Sunda Kerta, salah satunya kan ketika ini ada percepatan pembangunan, ketika ini suplai keuangannya dari pihak ketiga, secara otomatis sarana prasarana akan lebih layak, tapi akan berimbas terhadap tiket juga gitu kan, pasti akan lebih besar. Nah kalau dengan pola yang kita jalankan seperti sekarang ini, ya alhamdulillah dari pengunjung sendiri lumayan lah, jadi tidak terlalu mahal gitu kan, cukup ekonomis. Misalnya Pak Kades, nanti kalau konsep geopark sudah ada master plan, apa yang diharapkan Pak Kades, misalnya jalan tembus ke Talaga Bodas, akan subsidi silang dari Garut ke Tasikmalaya, terus ke Garut, otomatis ini jadi ikon yang sangat berkembang. Kata Pak Kades, di samping desa Sunda Kerta juga desa Sukasetia, desa yang lainnya juga bisa berkembang, Kiara Jangkung juga bisa ditata. Mudah-mudahan ini doanya sajalah kita semuanya karena konsep geopark ini adalah bottom up, harus dari masyarakat. Kalau tidak sesuai dengan masyarakat, tidak akan berkembang geopark ini. Kita dengan konsep geopark ini ada harapan kita subsidi silang pemasaran sedunia. Kita akan dibantu oleh UNESCO supaya kita bisa dikunjungi oleh wisatawan dunia. Ya, langkah-langkahnya juga sebetulnya tidak terlalu berat, asal kita disiplin tadi, masyarakatnya ramah, kebersihannya juga diperhatikan, alam dijaga, insya Allah ini akan dikunjungi oleh dunia gitu. Amin. Amin. Dunia, Amin. gitu. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Salam geopark Pak. Inilah ujung hot mic Desa Sukasetia, sebelah kanannya dan sebelah kirinya Desa Sunda Kerta, Kecamatan Sukaning. Ujung hot mic ini yang nantinya akan menghubungkan sampai ke Talaga Bodas, sehingga apabila Talaga Bodas nyambung dengan jalan hot mic ini akan tersambung namanya paket wisata Galunggung Talaga Bodas, sehingga Garut dan Tasik bersatu untuk saling silang pengunjung dari dua kabupaten. Walaupun Talaga Bodas setengahnya bagian daripada Sunda Kerta, Kecamatan Sukaning, Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan ini ke depan dengan sesuai dengan master plan bisa tersambung untuk menunjang geopark Galunggung menjadi geopark nasional, bahkan geopark global